Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penalaran dalam penulisan. Saya Novia Zalsabila. Saya Diki Septian. Saya Alvina Damayanti. Saya Ananda Laili. Dan saya Muhammad Ikram Maulana. Yang pertama, pengertian. Penalaran akan dijelaskan oleh rekan saya Diki Septian. Oke, terima kasih Novia. Saya di sini akan menjelaskan pengertian penalaran. Pengertian penalaran. Penalaran ialah suatu proses berpikir dengan menghubungkan bukti, fakta, atau petunjuk menuju suatu kesimpulan. Yang dimaksud dengan penalaran yaitu sebuah proses berpikirnya seseorang dari sebuah fakta yang diketahui, kemudian dihubungkan dengan kumpulan data, sehingga jadilah kesimpulan yang logis dan mengerti apa yang dimaksud. Oleh karena itu, sebuah penalaran yang disampaikan haruslah dengan bahasa yang dimengerti oleh sesamanya, agar mendapat kesimpulan yang saling mengerti satu sama lain dalam aliran kalimat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvina Damayanti tentang macam-macam penalaran. Baik, terima kasih Diki Septian. Saya Alvina Damayanti. Saya ingin menjelaskan tentang macam-macam penalaran. 1. Penalaran induktif adalah proses penalaran yang menarik kesimpulan berawal pada yang khusus atau yang spesifik dan berakhir pada yang umum. 2. Penalaran deduktif merupakan kebalikan dari penalaran induktif, yaitu penalaran dari umum ke khusus atau penerapan generalisasi pada peristiwa yang khusus untuk mencapai simpulan. 3. Salah nalar yaitu gagasan, perkiraan, kepercayaan, atau kesimpulan yang keliru atau sesat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Novia Salsabila. Baik, terima kasih Alvina Damayanti. Saya akan menjelaskan tentang penalaran induktif. Penalaran induktif dibagi menjadi 3. Yang pertama ada generalisasi induktif, yang kedua ada analogi induktif, dan yang ketiga adalah hubungan kasual. Yang pertama, generalisasi induktif adalah proses penalaran berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu untuk menarik kesimpulan umum mengenai semua atau sebagian dari gejala. Contoh dari generasi induktif adalah berdasarkan pengalaman. Seorang ibu dapat membedakan atau menyimpulkan arti dari tangisan bayinya. Contohnya, jika bayi itu menangis, berarti bayi itu ingin makan atau haus, atau bisa jadi bayi tersebut sakit atau merasakan tidak nyaman gitu. Nah, yang kedua adalah analogi induktif. Analogi induktif ialah suatu proses penalaran untuk menarik kesimpulan atau inferensi tentang kebenaran atau gejala khusus berdasarkan kebenaran gejala khusus lain yang memiliki sifat-sifat esensial penting yang bersamaan. Nah, yang ketiga adalah hubungan klausual. Hubungan klausual adalah penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Jadi hubungan klausual ini dibagi lagi menjadi 3, ada sebab akibat, yang kedua adalah akibat sama sebab, yang ketiga adalah akibat dan akibat. Contoh dari sebab akibat. Misalnya, seorang ibu melihat kalau misalnya di luar tuh sudah awan gelap nih. Lalu ibu tersebut mengangkat jemurannya. Jadi sebabnya tindakan itu terdorong dari pengalaman bahwa mendung ini itu tuh sebabnya adalah pertanda akan turun hujan. Turun hujan ini akibatnya. Selanjutnya, penalaran deduktif akan dijelaskan oleh rekan saya, Ananda Laili. Baik, terima kasih Novia. Saya akan menjelaskan penalaran deduktif. Penalaran deduktif melalui 3 tahap. Yang pertama, pangkal tolak.
Yang kedua, penerapan generalisasi pada kejadian tertentu. Yang ketiga, simpulan deduktif yang berlaku bagi peristiwa khusus itu. Lalu, penalaran deduktif bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara langsung. Secara langsung ditarik dari satu premis. Misalnya, semua S adalah P atau premis. Semua ikan berdarah dingin. Sebagian P adalah simpulan atau S. Sebagian yang berdarah dingin adalah ikan. Lalu, menarik simpulan secara tidak langsung memerlukan dua premis. Ini akan dihasilkan sebuah simpulan. Premis yang pertama adalah premis yang bersifat umum, dan yang kedua, premis yang bersifat khusus. Beberapa jenis penalaran deduktif dengan penarik simpulan secara tidak langsung. Yang pertama, silogisme kategorial. Yang kedua, silogisme hipotesis. Yang ketiga, silogisme alternatif. Yang keempat, entimen. Selanjutnya, salah nalar yang akan dibacakan oleh rekan saya, Muhammad Irfan. Terima kasih Saudari Ananda. Saya akan menjelaskan salah nalar. Salah nalar di sini jelaskan yaitu gagasan, pemikiran, kepercayaan, atau kesimpulan yang keliru atau sesat. Di sini salah nalar dibagi bisa menjadi dua, yaitu yang pertama generalisasi terlalu luas. Di sini dijelaskan salah nalar jenis ini disebabkan oleh sejumlah premis yang mendukung generalisasi tidak seimbang. Yang kedua ada generalisasi a priori. Salah nalar ini terjadi ketika seorang penulis melakukan generalisasi atau gejala atau peristiwa yang belum diuji kebenarannya atau kesalahannya. Di sini di generasi a priori ada contoh salah nalar jenis ini sebagai berikut, ada 3. Yang pertama, orang Indonesia itu malas. Yang kedua, orang Cina cukup genap. Yang selanjutnya, gadis Bandung cantik-cantik. Di sini juga ada beberapa lagi salah nalar dibagi. Yang pertama, penyebab yang salah nalar. Salah nalar jenis ini disebabkan oleh salah nalar menilai sesuatu hingga mengakibatkan terjadi berdasarkan maksud. Selanjutnya ada analogi yang salah. Salah nalar dapat terjadi apabila orang menganalogikan sesuatu dengan yang lain dengan anggapan persamaan salah satu segi akan memberikan kepastian persamaan pada segi yang lain. Terus yang terakhir ada argumentasi bidik orang. Salah nalar jenis ini adalah salah nalar yang disebabkan oleh sikap menghubungkan sifat seseorang dengan tugas yang diembannya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Emirfan. Sekian dari presentasi kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin belum bikin deh, Pak.